Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Saputra dengan NIM 2401071032. Nah, oke, pada hari ini kita akan bahas salah satu bab yang kedengaran serius banget. Bab sebut lu tentang pelaporan segmen, evaluasi, dan pusat investasi, penetapan harga transfer. Jangan salah dulu dan jangan kabur dulu. Aku janji kita akan bahas ini dari nol seperti hubungan kita. Pelan-pelan, pakai analogi yang gampang. Jadi, kalau kamu belum pernah dengar soal ini, maka akan aku jelasin di video ini. Yuk, langsung kita mulai. Yang pertama, apa itu segmen? Segmen adalah sebuah subbab yang ada di sebuah perusahaan atau bisnis besar. Misalnya, kamu punya restoran dengan 3 cabang. Satu di Jakarta, satunya di Bandung, satu lagi di Surabaya. Nah, itu adalah cabang yang disebut dengan segmen. Simpelnya adalah bagian-bagian dari sebuah perusahaan yang bisa dilaporkan secara terpisah. Bisa berupa divisi, lini, produk, dan kelompok pelanggan, ataupun wilayah penjualan. Terus, kenapa sih harus dilaporkan secara terpisah? Karena dengan laporan per segmen, manajemen bisa tahu cabang mana yang lebih bagus dan cabang mana yang perlu diperbaiki. Kalau semuanya digabung menjadi satu laporan informasi, maka kita tidak tahu yang mana perusahaan atau cabang yang mengalami keuntungan dan perusahaan yang mengalami kerugian. Lalu, apa sih tujuan laporan segmen? Intinya ada 3 hal. Yang pertama, kasih informasi tentang biaya variabel dan tetap. Lalu, membantu dalam membuat laporan laba rugi. Seterusnya, untuk membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang tepat. Gampang banget kan? Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada bagian kedua, laporan laba rugi segmen. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu laporan laba rugi segmen? Itu adalah itu adalah pendekatan yang dibuat dengan namanya variable costing. Formulanya seperti ini nih. Yang pertama, penjualan. Penjualan dikurangi dengan beban variabel menghasilkan yang namanya margin kontribusi. Lalu dikurangi dengan beban tetap langsung menghasilkan yang namanya margin segmen. Selanjutnya, dikurangi dengan beban tetap umum menghasilkan laba bersih. Nah, lapisan pertama ini adalah margin kontribusi. Ini adalah penjualan yang dikurangi dengan beban variabel, kayak harga pokok produksi, variabel, beban tetap penjualan variabel, dan sejenisnya. Hasilnya adalah margin kontribusi. Ini menggambarkan seberapa besarnya segmen ini bisa berkontribusi untuk menutup biaya tetap. Lalu lapisan kedua, margin segmen. Margin segmen adalah berasal dari margin kontribusi tadi, tapi dikurangi lagi dengan beban tetap langsung. Nah, teman-teman tahu nggak apa itu beban tetap langsung? Beban tetap langsung bisa diacak ke satu segmen tertentu. Misalnya, sewa gedung cabang Bandung. Itu jelas milik segmen Bandung. Kalau cabang Bandung ditutup, maka biaya sewa itu langsung juga hilang. Kalau segmennya hilang, maka biayanya juga ikut hilang dong. Hasilnya, margin segmen ini adalah angka penting. Ini yang menunjukkan seberapa besarnya kontribusi nyata dalam sebuah segmen di perusahaan. Yang ketiga, laba bersih. Dari margin segmen tersebut dikurangi dengan beban tetap umum. Ini kebalikannya. Misalnya, biaya yang tidak bisa dilacak ke suatu segmen. Contoh, gaji CEO, depresiasi gedung kantor pusat, biaya cetak laporan tahunan, dan biaya ini tetap ada meskipun salah satu segmen ditutup. Contoh nyatanya yaitu kita ambil pada Audiomatronics INC. Perusahaan ini memiliki 2 segmen, yaitu pemutar MP3 dan DVD pemutar. Kelihatan ada 3 lapisan di sini yang kita akan bedah satu-satu ya. Yang pertama, lapisan pertama yaitu margin kontribusi. Ini adalah penjualan yang dikurangi dengan beban variabel, kayak harga pokok produksi variabel, beban penjualan variabel, dan sejenisnya. Hasilnya ini adalah margin kontribusi. Ini menggambarkan seberapa besarnya segmen ini bisa berkontribusi untuk menutup biaya tetap. Yang kedua yaitu lapisan margin segmen. Dari margin kontribusi tadilah dikurangi dengan beban tetap langsung. Nah, beban tetap langsung ini adalah biaya yang bisa langsung dilacak ke suatu segmen. Misalnya, sewa gedung cabang Bandung, itu jelas milik segmen Bandung. Dan kalau cabangnya dihilangkan, itu biayanya juga ikut hilang, atau sebaliknya.
Hasilnya, margin segmen adalah angka yang paling penting yang menunjukkan berapa besar kontribusi nyata dalam sebuah segmen perusahaan. Lapisan yang ketiga yaitu adalah laba bersih. Dari margin segmen dikurangi dengan bahan tetap umum, inilah kebalikannya dari biaya tetap yang tidak bisa dilacak pada satu segmen. Contohnya saja yaitu adalah gaji CEO, depresiasi kantor gedung pusat, biaya cetak laporan tahunan. Biaya ini tetap ada meskipun salah satu segmen ditutup. Contoh nyatanya kita ambil pada Audiomatronics INC yang menghasilkan dua segmen, yaitu segmen pemutar MP3 dan DVD pemutar. MP3 dengan total penjualannya yaitu adalah 400 dan video pemutar yaitu 290 dengan total 690. Lalu kita kurangi dengan HP variabel 200 dan 150, jadi 350 sisanya. Dan beban penjualan variabel kita kurangi 20 sama 14.500, lalu sisa akhirnya 34.500. Selanjutnya kita akan masuk dalam ROI dalam mengukur kinerja pusat investasi. Oke, ROI atau Return on Investment, gini analoginya. Kamu taruh uang 1 juta dalam dua tempat yang berbeda. Satu di tabungan, satu lagi di investasi saham. Setahun kemudian, kamu cek yang mana lebih besar hasilnya. Itu adalah konsep ROI di dunia nyata. Di dunia perusahaan, ROI digambarkan untuk mengukur seberapa besar efektivitas sebuah divisi atau pusat investasi dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang mereka kelola. Rumusnya adalah ROI, laba operasi dibagi dengan aktiva operasi rata-rata. ROI sama dengan margin dikali perputaran, di mana margin terdiri dari laba operasi dibagi penjualan. Seberapa besar efisiensinya menghasilkan laba dari setiap penjualan. Perputaran didapatkan dari penjualan ditambah aktivitas operasi rata-rata. Seberapa besar produksi aset yang menghasilkan penjualan. Contoh kita ambil dari Climar Company yang menghasilkan penjualan sebesar 480.000, laba bersih 48.000 dan aktivitas operasi rata-rata 300.000. Marginnya yaitu kita ambil dari 48.000 kita bagi dengan 480.000 mendapatkan 10%. Sedangkan perputarannya kita ambil dari 480.000 kita bagi dengan 300.000 maka menghasilkan 1,6. ROI 10% dikali dengan 1,6 jadi 16%. ROI 16% artinya $1 yang diinvestasikan menghasilkan 0,16 laba operasi. Makin tinggi angkanya makin bagus. Lalu kenapa ROI bagus dipakai? Karena dia bisa dibandingin antara kinerja divisi secara objektif dan walaupun ukurannya berbeda-beda. Dorongan manajer lebih efisien dipakai dalam aset. Kasih gambaran tentang kesehatan investasi. Nah, bagian keempat, harga transfer. Definisi harga transfer yaitu adalah harga yang digunakan untuk mentransfer produk atau jasa antar divisi dalam sebuah perusahaan. Nah, misalnya nih, bayangkan dalam satu perusahaan besar ada divisi A untuk produksi bahan baku dan divisi B untuk mengelola jadi produk jadi. Divisi A menjual bahan bakunya kepada divisi B untuk membuat, tapi ini bukan penjualan keluar perusahaan. Ini berjalan di dalam internal perusahaan. Nah, harga ini menjadi patokan di transaksi internal yang namanya harga transfer. Tujuannya bukan cuma soal harga, tapi untuk menilai kinerja tiap divisi secara adil dan mendorong keputusan yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan. Menghindari konflik antar divisi dan supaya perusahaan lebih efisien dalam mengambil keputusan. Yang kelima, yaitu adalah metode penetapan harga transfer. Dalam metode penetapan harga transfer, kita ada 3 metode. Yang pertama yaitu harga pasar. Pakai harga yang berlaku di pasar eksternal. Berarti kalau kita ingin mentransfer harga secara internal, kita patokkan dulu dengan harga pasar yang di luar atau harga pasar eksternal. Ini paling objektif dan mudah, tapi harus ada referensi dari pasar yang jelas. Yang kedua adalah biaya plus cost plus harga transfer, yaitu biaya ditambah markup atau peningkatan keuntungan. Ini dikasih insentif kepada divisi penjualan untuk lebih efisien,
Karena adanya markup, maka ini bisa menjadi motivasi. Selanjutnya adalah biaya variabel. Harga transfer sama dengan biaya variabel aja, tanpa ada biaya tetap. Bagus untuk mendorong volume transfer maksimum, tapi cuman cocok untuk keputusan jangka pendek. Lalu yaitu adalah full cost. Harga transfer mencakup biaya variabel, biaya tetap yang relevan, lebih cocok untuk keputusan jangka panjang. Lalu yang terakhir adalah negosiasi, yaitu adalah ditentukan melalui negosiasi antara penjual dan pembeli. Biasanya ini berhubungan dengan departemen A dan departemen B. Jika setuju, maka harganya telah sah. Yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan harga transfer adalah yang pertama, kita harus tahu apa itu pasar eksternal untuk menjadi acuan sebelum kita mengambil satu harga. Lalu divisi penjualan punya kapasitas enggak untuk menganggur? Apakah kapasitasnya menganggur enggak? Lalu kepengaruh laba masing-masing divisi gimana? Apakah menguntungkan perusahaan secara keseluruhan? Perilaku apa yang mendorong manajemen untuk melakukan harga transfer tersebut dan metodenya? Intinya harga transfer ini bagus untuk semua pihak, tapi harus hati-hati dalam pengambilan metodenya. Karena yang di sini yang happy bukan hanya divisi penjual, tapi divisi pembeli juga, dan seluruh perusahaan secara keseluruhan. Jadi teman-teman, itulah hasil dari pembahasan materi kali ini tentang pelaporan segmen evaluasi pusat investasi dan penetapan harga transfer yang terdiri dari 5 materi, yaitu pengertian segmen, penyusunan laporan laba rugi, pengukuran kinerja pusat investasi, apa itu harga transfer, dan ketiga metodenya. Sekian presentasi atau video dari saya. Mungkin ada kesalahan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.